Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu Saudara, buka kitab halaman 49 baris paling atas. Wal mukhtalafu fi nubuwwatihim salasatun Dzulqarnaini wal Uzair wa Luqman. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in jami'il malaikati muqarrabin wal awliya syuhada wal ulama al musannifin al mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir al-Jailani al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وشاره رحمه الله تعالى وتمنف بهما وبعلومهما في الدارين آمين. والمختلف في نبوته ثلاثة. والمختلف dan yang diperdebatkan fi nubuwatihim dalam kenabiannya salah satu ada 3 orang. Siapa dia? Dzulqarnain. Yang pertama Dzulqarnain. Nah, kalau dalam orang-orang Eropa bilang Alexander the Great. Wal Uzairu Nabi Uzair, wal Luqman dan Luqman al-Hakim. Ini Dzulqarnain kalau dalam surat Al-Kahfi itu seorang yang luar biasa. Karena dia tuh Qarnain itu tanduk, punya 2 tanduk di kepalanya. Dia ini seseorang yang pernah berlomba dengan Nabi Khidir untuk menemukan ma'ul hayat di dasar laut. Dia nggak sanggup, yang bisa Nabi Khidir. Maka siapa yang bisa minum air itu maka hidupnya panjang, nggak mati-mati kecuali nanti hari kiamat. Sampai Nabi Khidir yang sanggup, Dzulqarnain nggak sanggup. 3 orang diperdebatkan kenabiannya. Dzulqarnain meskipun di Quran itu ulama khilaf, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan bukan. Sama seperti juga Uzair. Nabi Uzair yang hidup yang tidur 100 tahun. Dia beserta ontanya masuk ke dalam gua, tidur. Bangun-bangun, nah ontanya udah jadi tulang belulang. Itu udah jadi tulang. Ya karena kebangetan lama, tapi subhanallah. Di dalam tafsir dijelaskan kenapa Nabi Uzair tidak membusuk 100 tahun. Nah kita aja kalau bangun tidur umpama kelamaan dari sore kita capek banget, habis isya kita tidur, bangun subuh umpama, itu badan kita kagak enak, bukannya segar. Nah itu kelamaan tidur itu bagaimana Nabi Uzair kok bisa badannya nggak membusuk? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan beliau itu tidur nggak satu posisi, tercelentang, miring kiri miring kanan begitu. Jadi setelah bayangin 100 tahun. Nah, beliau bangun lah ontanya udah jadi tulang belulang. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala buktikan dia Maha Kuasa bisa menghidupkan ontanya itu yang tulangnya berserakan, bangkit lagi tuh. Bangkit lagi utuh hidup. Nabi Uzair. Karomah seperti ini kalau itu mukjizatnya. Ini karomah wali Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu. Dalam kitab Al-Janidani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau itu makannya enak, tapi kalau murid-muridnya santrinya enggak dikasih makan yang enak-enak, beliau makannya tuh daging, ayam. Itu muridnya dikasih makan yang biasa. Kita kalau di pesantren dulu makannya sambal terong. Ini terong gede, itu yang hijau yang gede, bukan yang kalau di sini kan terongnya biru. Jawa tuh terongnya hijau gede. Nah, itu kalau kita nyalain kompor, kita taruh di atas kompor itu bakar. Masya Allah, manis baunya luar biasa. Gorengin cabai, bawang, sama kacang. Diulek, Masya Allah, luar biasa itu. Itu makanan kita santri begitu dulu. Nggak dikasih makan yang enak kan makin kiai. Itu makannya yang begitu-begitu. Sebab kalau nanti makannya enak, darah tinggi. Dikasih begitu tuh. Dibikin begitu, Masya Allah. Nah, ini ada orang tua yang protes. Ya Syekh Abdul Qadir, antum makan enak-enak, murid-murid kasih makan begitu. Gimana ini? Bagaimana muridnya mau cerdas? Itu kan muridnya dikasih makannya kagak enak, tapi kiainya makan enak-enak. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ntar kalau anak ente bisa kayak begini nih, anda kasih makan enak. Apa itu? Tulang belulang. Ayam itu, tulang belulang bangun. Langsung itu tulang belulang yang berserakan merangkai diri, kemudian hidup,
dan berkata la ilaha illallah Muhammad Syekh Abdul Qadir waliullah. Kalau dia bisa begini itu baru anak ente anak asli. Juga ada dalam kisah Nabi Isa. Nabi Isa itu ketika beliau, ini dalam kitab Irsyadul Ibad. Nabi Isa itu pergi berjalan bersama seseorang. Yang ditanya ketika jalan itu sudah lelah, Nabi Isa pengen makan roti. Kita istirahat, makan dulu, makan siang. Nabi Isa punya roti 3. Nabi Isa makan 1, temannya ngikutin 1. Nabi Isa, tungguin ya, saya mau ke sungai dulu, mau ambil minum. Begitu beliau balik, habis minum, rotinya udah hilang. Ditanya, siapa yang makan roti? Nggak tahu. Kalau menurut dia, siapa yang makan? Itu tadi yang nungguin, kagak ada lagi dia doang. Tapi Nabi Isa nggak mau curiga, udah biarin. Dites orang ini, dia jujur apa enggak. Nabi Isa jalan melewati sungai. Melewati sungai, nggak ada jembatan. Karena dulu infrastruktur belum dibangun, PUPR-nya belum ada. Nah, itu bagaimana nyeberangi sungai ini yang begitu panjang? Kan harus berenang, airnya lama. Nabi Isa pegang tangan, ayo ikut aneh. Jalan, itu jalan di atas air. Sampai di ujung sana ditanya, ente udah lihat belum karomah yang mukjizat yang Allah berikan kepada saya? Udah. Saya mau tanya sama ente, siapa yang makan roti tadi? Nggak tahu. Kalau kata kita kena jendul-jendulin, lu. Itu udah. Yang ketiga lagi, yang kedua, karena lapar, nggak bisa ambil anak kelinci itu, anak kijang, kan? Anak kijang diambil, ditangkap, karena memang Nabi dipanggil sini. Marah dia anak kijang, disembelih sama beliau, dibakar, dimakan. Udah selesai makan, pertunjukan tuh tulang belulangnya berserakan. Kata Nabi Isa, tulang belulang kijang, bangun, hidup. Hiduplah tuh, tulang belulang berserakan, berangkai, tumbuh daging dan hidup. Tuh orang ngeliatin, ditanya, itu udah lihat mujizat udah. Siapa yang makan roti? Enggak tahu. Bapak Ibu Saudara, itu kita tuh kalau udah berurusan, poinnya nih, kalau udah berurusan dengan harta, itu rela menjual idealisme, rela menjual keyakinan. Kalau ada urusan harta, sampai begitu tuh. Yang terakhir, akhirnya Nabi Isa masuk ke dalam hutan, capek duduk sambil tangannya itu ngumpulin pasir, dikumpulin, ditumpuk, akhirnya pasir numpuk. Kemudian Nabi Isa, ya Allah, pasir ini jadikan emas. Jadi berubah jadi emas. Ini orang yang tadi nggak ngaku. Nabi Isa dibagi 3 nih emas. Ini emas buat aneh, ini buat ente. Yang satu lagi yang makan roti. Dia baru, saya makan roti Nabi Isa. Ngomong dari tadi. Begitu urusan harta nih, Masya Allah. Baru ngaku. Nah, sekarang semuanya buat ente nih. Ente ambil semuanya, nggak perlu. Dah, karena ente udah ngaku, cukup sampai di sini, kita berpisah. Ente ambil dari sini, ambil sendiri. Apa yang terjadi? Begitu orang ini sudah, bawa ini emas, Nabi Isa pergi, ada 2 orang lewat hutan, ketemu nih orang, wah banyak banget emasnya ini. Nah, mereka timbul, niat jahatnya mau dibunuh nih orang. Jangan. Ini emas kita bagi 3. Aneh separuh, ente separuh. Tapi sebelum kita rayakan, kita harus makan dulu nih. Suruh teman ente beli nasi. Ya, ntar selesai itu kita habis makan, baru kita berpisah. Dah, temannya disuruh beli nasi. Kata mereka yang berdua nih, kalau dia datang kita bunuh aja. Ngapain emas kita bagi 3? Terus kata temannya yang beli nasi, wah ngapain tuh emas dibagi 3? Gua ambil semua, makanan gua racun. Jadi begitu yang beli nasi itu datang langsung dibunuh, dikeroyok berdua. Mereka nggak curiga kalau nasinya itu diracun, makan mati semua. Nabi Isa lewat itu, Masya Allah, nih keserakahan manusia. Tuh gara-gara ya mereka serakah, akhirnya mati semua. Emas. Itu Bapak dan Saudara. Ini gara-gara banda, orang jadi pada begitu tuh. Ya abang, adik, saudara pada ribut gara-gara banda. Tuh. Makanya kita nggak usah ribut dah. Sedikit kayak apa yang penting punya. Ya. Ntar warisan kita di surga. Banda kita sablak-ablak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga sejumlah manusia yang Allah ciptakan. Itu kompleks surga Allah buat sejumlah manusia yang Allah ciptain.
Begitu juga komplek neraka. Allah buat sejumlah manusia yang Allah ciptain. Nah, entar tuh yang non-muslim yang matinya kafir kan kompleks surganya enggak diambil. Buat siapa itu? Buat kita warisan. Tuh, kalau di sini kita kan punya harta banyak, kita budak bayar pajaknya. Apalagi di pinggir jalan nih. Masya Allah. NJOP-nya kita puyang bayar pajaknya. Nah, kalau di sana nggak pakai bayar pajak. Udah nikmat banget. Nah, itu kita bersabar hidup di dunia, apapun yang kita miliki, kita syukuri. Insyaallah ini akan bawa keberkahan, kita ibadah sebaik-baiknya kepada Allah, semampunya, hindari maksiat, jangan merugikan orang, jangan berbuat curang kepada orang, insyaallah kita akan dapat nikmat surga. Nah, balik kepada Nabi siapa tadi? Nabi Uzair. Nabi Uzair yang dia ini dikasih tahu oleh Allah kekuasaannya bisa melihat onta yang sudah jadi tulang belulang hidup lagi. Artinya apa? Ini yang ditanyakan oleh orang kafir kepada Nabi, "Mayyuhyil idhama wa hiya ramim?" Muhammad, ini tulang belulang kalau udah aneh remek begini, hancur begini, emang bisa hidup lagi? Siapa yang bisa? Bisa, Allah Subhanahu bisa. Allah Subhanahu tanggup. Itu aja. Buktinya tulang belulang sudah rapuh, udah berserakan kemana-mana, utuh lagi, merangkai kembali, merekonstruksi, tumbuh daging dan hidup. Bukan Nabi saja, Syekh Abdul Qadir pun bisa. Nih, ceritanya tentang Nabi Uzair. Kemudian yang diperdebatkan lagi kenabiannya, yaitu Nabi Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini bukan Nabi. Ya, itu dia hidup sebelum Nabi Daud. Ketika Allah mengutus Nabi Daud, beliau mundur karena Nabi Daud lah yang menjadi orang yang membimbing umat. Asalnya beliau nih, Luqman Hakim yang kata-katanya sangat bijak. Orang yang luar biasa. Makanya disebut Al-Hakim. Orang yang sangat bijak, yang tutur katanya menyejukkan hati orang-orang yang mendengarnya. Nah, ini Nabi yang diperdebatkan, 3 orang yang diperdebatkan kenabiannya. Ya. Waktu lifa fil khadri aidan. Waktu lifa fil khadri dan diperdebatkan pula fil khadiri di dalam Nabi Khidir aidan juga. Nah, Nabi Khidir juga diperdebatkan. Apakah dia Nabi atau bukan? Yang viral, yang masyhur dikatakan bahwasanya Nabi Khidir itu adalah seorang Nabi. Faqila innahu nabiyyun wa rasulun. Konon beliau ini seorang nabi dan juga seorang rasul. Kalau rasul itu punya umat, kalau nabi enggak. Waqila nabiyyun faqat, dan konon dia hanya nabi saja. Waqila waliyun, dan konon dia seorang wali, bukan nabi, bukan rasul tapi wali. Nah, wa huwa baqin ilal ana, dan dia Nabi Khidir baqin kekal abadi ilal ana, sampai sekarang hidup enggak mati. Oh. U'ta ilmu syari'ati wal haqiqati u'ta. Dia diberikan ilmu syariat wal haqiqati, dan ilmu hakikat. Ini Nabi Khidir. Ya, buktinya mana? Ada dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa kan ditanya oleh Allah, siapa yang paling pintar di dunia? Saya. Kata Nabi Musa. Dengan pedenya dia ngaku dia yang paling pintar. Tapi kata Allah, bukan. Ada hambaku yang lebih alim dari kamu. Karena bukan hanya ilmu syariat, tapi juga ilmu hakikat. Maksudnya apa? Dia ini bisa tahu kejadian yang akan datang. Nah, bisa tahu kejadian yang akan datang, kalau orang sekarang bilang futuristik. Bisa melihat masa depan. Ini orang-orang yang bisa melihat masa depan itu sama seperti pengamat ekonomi. Para pengamat intelijen yang melihat kondisi negara ekonomi kayak begini, nanti tahun sekian Indonesia bubar. Terus melihat kajian ekonomi ini, proyek ini nggak bakal balik-balik sampai kiamat. Berdasarkan apa itu? Analisis. Analisis dari apa yang dia buat. Tapi kalau orang wali, dia ini orang yang punya ilmu hakikat, Allah yang bukain. Dengan apa? Tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Seperti kan ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, diajak naik perahu. Perahu bagus-bagus dibolongin sama Nabi Khidir. Nah kata Nabi Musa, ngapain dibolongin? Ntar kita tenggelam ini. Kita naik perahu. Udah, ente diem aja, jangan nanya.
bawel banget. Nah, itu kata Nabi Khidir, "Dah, kan ente kagak sanggup ngikutin ane belajar." Karena ilmu hakikat. Oh, ya sama seperti kiai-kiai itu, santrinya tidur ngelemprak, kagak dikasih balai. Ya saya dulu waktu mondok pertama, di rumah tidur pakai kasur, jadi buntut mana kasurnya ini? Jangan kata kasur tikar aja kagak. Masya Allah, maka saya pernah sakit biri-biri dulu. Gemuk tapi lemes. Nah itu, kagak ada kasur, kenapa kiai bikin begitu ya? Supaya emang santri itu nggak boleh senang. Harus susah dulu supaya nanti ketika dia hidup bermasyarakat kuat. Tuh hidupnya susah, ya biasa mondok dulu susah. Senang, ya apalagi, susah aja bisa, apalagi senang. Nah itu, ini apa namanya kehidupan dibikin begitu. Enggak dibikin mewah segala macam, enggak. Tuh, ini yang apa namanya supaya apa santri itu jadi kuat. Ini Nabi Musa enggak kuat belajar sama Nabi Khidir. Nah, kemudian lagi ketika bertemu anak kecil langsung dibunuh. Lah enggak punya salah apa-apa. Kalau kita melakukan tindakan kejahatan, pencurian atau membunuh, maka orang yang melakukan itu harus dieksekusi, dikisos. Kalau menghilangkan nyawa dengan sengaja ya dibunuh. Ini anak nggak ngerti apa-apa, masih bocah, nggak pernah ngelakonin perbuatan yang mewajibkan dia harus dikisos, kok dibunuh sana Nabi Khidir. Musa mungkinan, ente diam-diam aja dah, ikutin aja. Nah, yang terakhir, begitu mereka masuk ke suatu kampung, ini kan adat orang zaman dulu kalau kedatangan tamu itu pada menjamu tamu. Yang tadinya nggak motong ayam jadi motong ayam, yang punya kambing motong kambing, seterusnya. Ini orang kampung nggak mau jamu. Tiba-tiba Nabi Khidir ngelihat ada tembok mau roboh. Ya, Nabi Khidir dibenerin, dibagusin, ibaratnya apa namanya beliau bekerja untuk apa namanya menurut Nabi Musa ini beliau ini pengen supaya dibayar, supaya orang mau jamu. Ente ngapa jadi orang pedit begini, ente bagusin, mestinya kalau ente minta bayaran, mereka harus bayar itu. Kata Nabi Khidir, dah sampai di sini dah. Ini anda jelasin, kenapa waktu kita naik perahu, itu anda bolongin. Ini perahu punya anak yatim. Di depan sono ada begal. Orang yang sangat berkuasa, yang kalau lihat perahu bagus, dirampas. Entar bocah yatim ini, dia mau nyari nafkah dari mana? Perahu ini satu-satunya harta peninggalan orang tuanya. Tuh. Yang kedua, kenapa ada anak kecil nggak punya salah aneh bunuh? Dia itu nanti takdirnya bakalan jadi orang yang durhaka sama orang tua. Makanya dari kecil anak bikin mati. Allah mau gantiin anak yang soleh yang nanti bakti sama orang tua. Dan yang ketiga, kenapa ada tembok merubuh aneh benerin padahal orang kampungnya itu orang bakhil semua? Nah, itu karena di bawah tanah, dalam tanah yang kalau nanti temboknya rubuh itu ada harta peninggalan orang tuanya. Nanti kalau dia gede, ada rubuh, dia nggak tahu di situ ada harta peninggalan. Makanya aneh benerin. Itu Bapak dan Saudara, ini orang yang punya ilmu hakikat. Ya winara sak jurunge apa linwih. Jadi tahu sebelum peristiwanya terjadi. Nah, ini orang yang begini dulu yang kontroversi Gus Dur. Ya, memprediksi seseorang bakal jadi gelandangan politik. Ya, itu bakal sini bakal jadi Kapolri, sini bakal jadi begini ya, itu bakal tahu kejadian yang akan datang. Kenapa ya? Karena punya ilmu hakikat itu tadi yang Allah berikan. Ini Nabi Khidir. Nah, makanya dulu santri-santri itu kalau sore karena di langitan di pinggir Bengawan Solo pada main ke kali. Mau ngapain? Mau ketemu Nabi Khidir. Biar mondoknya nggak lama-lama. Nah, itu santri ya, saking lugunya sampai begitu. Nah, ini Nabi Khidir, orang yang sekarang ini masih hidup, yang kekal abadi, yang Allah berikan ilmu hakikat. Wa yastami'u ma'a Ilyasa kulla sanatin bi Makkah. Wa yastami'u, dan dia berkumpul ma'a Ilyasa bersama Nabi Ilyas kulla sanatin setiap tahun di Makkah, di Mekah. Itu setiap tahun musim haji, Nabi Khidir sama Nabi Ilyas kumpul di Mekah. Makanya kita sering dengar cerita, ada orang-orang yang menunaikan ibadah haji yang ketemu orang yang luar biasa baiknya, orang soleh. Itu kemungkinan bisa Nabi Khidir, bisa Nabi Ilyas. Wa yashrabani mimma Zamzam, dan mereka berdua minum air Zamzam. Syurbatan ilal amil qabil, sekali minum, enggak minum lagi sampai tahun depan. Kali dong minum itu. Sama seperti air telaga Kausarnya Nabi.
Sekali minum enggak aus selamanya. Nah kalau begitu ntar kita di surga kagak minum apa? Ya bukan begitu. Itu air yang luar biasa nikmatnya. Tadi di surga ada lagi minuman yang luar biasa. Kalau di sini kita nggak pernah mabok, ya nanti di surga kita dikasih minuman apa arak, ya tapi araknya tidak memabukkan. Sungainya itu sungai arak. Kemudian ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air biasa. Kita jangan berpikiran, wah, air susu sama madu semut muluan. Nggak ada itu. Karena memang kagak buta kagak. Allah Subhanahu wa taala siapkan buat hamba-hambanya yang taat kepadanya kenikmatan yang luar biasa. Wa ta'amuhum al-qarfsu, al-qarfsu. Al-qarfsu makanan mereka adalah al-qarfsu. Ini saya cari di kamus Al-Munawwir. Itu al-qarfsu makanan tumbuhan sejenis daun seledri. Apakah seperti itu? Wallahu alam. Pokoknya qarfsud. Kalau di dalam kamus itu maknanya sejenis daun seledri. Fa Ilyasu muwakkalun bil barri. Nabi Ilyas itu diserahi untuk urusan daratan. Wal Khadiru Nabi Khidir muwakkalun bil bahri, diserahi urusan lautan. Nah, makanya saya pernah dapat ijazah ketika mau bisnis jual beli tanah itu hadiah Fatihah buat Nabi Ilyas. Nih Pak Dijojah nih. Ya, kalau mau jual beli tanah ya hadiah Fatihah buat Nabi Ilyas. Nah, itu barangkali ya karena beliau yang penguasa daratan. Kalau penguasa lautan si Nabi Khidir, bukannya Nyi Roro Kidul. Di penguasa pantai selatan, Nabi Khidir yang Allah serahi untuk ngurus itu. Kata kalau Isa Al-Barawi, Ahmad Al-Baili, wa Syekh Yusuf Al-Sumbulani. Demikian dikutip oleh Syekh Isa Al-Barawi, Ahmad Al-Baili dan Syekh Yusuf Al-Sumbulani ini. Mas'alatun, sebuah pertanyaan. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir? Ketika engkau ditanya bagaimana beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Nah, maksudnya kita bagaimana beriman terhadap wujudnya hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Ya. Fal jawabu, maka jawabannya annallaha ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala yumitul khalaika, akan mematikan semua makhluk. Kullahum, seluruhnya. Illa man kana fil jannati wan nari, kecuali yang sudah ada di surga di neraka. Nah, siapa tuh yang di surga? Yang di surga ya bidadari, wildan. Yang di neraka siapa? Ya malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, orang jengking, ular. Itu yang Allah tidak matikan, semuanya mati. Kalau hari kiamat. Wa yuhyihimullahu ta'ala, dan Allah hidupkan kembali mereka, wa yasyuruhum, dan Allah kumpulkan, wa yuhasibuhum, Allah hisab, wa yakumu bainahum bil adli, dan Allah berikan putusan hukum di antara mereka bil adli, dengan adil. Nah, kalau di sini kita banyak pengadilan tapi susah cari keadilan. Nah, di surga, di akhirat nanti pengadilan hanya satu, tapi Allah berikan putusan seadil-adilnya. Siapapun yang bersalah pasti akan dapat vonis salah. Tidak ada orang yang berani mengajukan diri sebagai pengacara, nggak ada. Karena pengacaranya pun bakal ngantri tuh, untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ada sebuah keterangan nanti di hari kiamat kita ini dipanggil oleh Allah. Berdirikan di hadapan semua makhluk. Semua umat manusia. Ente kenal si fulan nih? Siapa yang dulu bermasalah dengan si fulan yang haknya diambil, sini. Datang maju. Itu semuanya tuh akan datang berbondong, "Ya Tuhan, itu dulu dia pernah mukul saya. Saya nggak salah apa-apa, dia pukul, dia bagelin. Itu Tuhan, gara-gara dia nih saya mati dibakar." Kenapa? Dia yang megangin. Nah, kalau gue megangin doang, yang bakar saya ya gara-gara lu yang teriak. Itu semua. Jangan sembarangan, Pak. Ini orang kan, ini kita sama maling banget ya. Sampai mati tuh maling bakal dibakar. Hati-hati, kalau di sini kita bisa lolos. Jadi jangan hukum, tapi di akhirat siapa yang bisa jamin nanti lolos? Nah, itu hati-hati. Jangan sekali kita main kasar bengis sampai begitu. Ini yang sampai di-share itu di grup-grup WA, maling kotak amal, Masya Allah. Bisa gak seberapa, habis dibagelin. Hati-hati tuh yang bagelin, tangan ente dihisap oleh Allah. Dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala gak sampai mati. Nah, itu bisa jadi dia masuk surga, ente masuk neraka.
Ya, nggak setimpal dari kejahatannya sampai mati dibagelin. Nah, ente yang bagel sampai mati nyungsep di neraka dia masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Ya, semuanya itu bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, berikan putusan seadil-adilnya, sebijak-bijaknya. Nah, ini apa? Semuanya itu akan mengajukan semuanya. Nah, kita yang rajin tahajud, jadi sedekah, jadi baca Quran, baca sholawat, kita omongan kita bawel, sering ngatain orang, sering bikin fitnah, sering macam-macam. Itu ada orang yang dia nggak terima sampai hari kiamat, itu nanti pahala kita dikasih dia, pahala kita dikasih dia. Pahala kita habis, masih banyak yang nuntut. Kata malaikat, ya Tuhan, ini masih banyak yang nuntut ini. Pahalanya udah habis, mau ditukerin. Udah, dosa-dosa mereka timpakan kepadanya. Jadi kita yang tadinya rajin ibadah, nyungsep di neraka. Karena tadi tuh. Makanya kita Bapak dan Saudara, hati-hati. Jangan bikin masalah. Sayang pada diri kita, terlebih di dunia media sosial seperti ini. Itu dosanya gampang banget. Ya, makanya kita harus belajar literasi digital. Pahami, cermati, jangan gampang di-share. Ini kan juga di grup kita ini ada Babinsa, ada Babin Kaptipmas yang suka mengkanter informasi-informasi yang nggak benar. Nah, saya bersyukur sekali. Nah, ini ada kanter yang seperti itu. Jangan sampai berita hoax ini kita telan mentah-mentah. Akibatnya apa yang terjadi? Yaitu tadi merugikan diri kita sendiri. Nah, ini Bapak hadirin saudara yang kita cermati, ya. Nanti Allah berikan putusan hukum dengan seadil-adilnya. Faman kana ghairal malaikati wal jinni wal insi fa innahum yatalashawna. Faman maka makhluk kana ghairal malaikati selain malaikat wal jinni dan jin wal insi manusia, fa innahum mereka semua yatalashawna, mereka bakal mati, bakal musnah. Jadi hewan, binatang, semuanya itu akan musnah jadi abu. Enggak ada yang hidup di surga kecuali anjingnya Ashabul Kahfi. Hewan selainnya itu musnah. Nah, makanya orang-orang kafir yang masuk di neraka, mereka berangan-angan, ya Allah, coba saya jadi debu aja deh. Seperti itu gajah, seperti harimau. Ya, di hari kiamat itu, di akhirat, nggak jadi apa-apa, sudah jadi debu. Nggak ada hisab, tidak ada pembalasan. Tapi jin, malaikat, dan manusia, mereka ini akan dapat balasan. Kalau malaikat, semuanya di surga. Manusia dan jin, itu sebagian di surga, sebagian di neraka. Jin yang beriman, yang soleh, masuk surga. Yang kafir, seperti setan segala macam itu ada di neraka. Manusia yang ngikutin setan itu ada di neraka, tapi yang ngikutin Nabi dan Rasul itu dia ada di surga. Faman kana fasiqan lam yabqa fin nari ba'dal hisabi. Faman kana fasiqan, faman maka barang siapa kana fasiqan, dia orang fasik, lam yabqa maka dia tidak kekal fin nari di neraka ba'dal hisab, sudah hisab. Orang itu dieksekusi masuk neraka atau surga sesudah vonis hisab itu. Dah. Kemudian sebelumnya itu mereka dapat buku catatan amal dulu. Terbang dari atas langit itu. Ya, terbang kemudian nempel di leher kita. Itu buku. Nah, itu malaikat ambil serahin. Ada yang nerima dengan tangan kanan, ada yang nerima dengan tangan kiri. Ada ashabul yamin, ashabul shimal. Yang menerima buku catatan dengan tangan kanan, ada yang menerima buku catatan dengan tangan kiri. Begitu dibuka, kalau itu dia orang soleh, catatannya baik, itu keluar sinar, cahaya putih, membias ke wajahnya. Jadi ketahuan kalau orang itu orang soleh itu nanti ketika buka buku, mukanya bersinar terang, maka dia akan menjadi penghuni surga. Sebaliknya kalau orang yang zalim, orang yang jahat, penghuni neraka, begitu buka, catatan hitam semua. Mukanya menghitam gara-gara catatannya nggak benar. Nih, orang itu kemudian baru disuruh ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, ada yang baru jembat langsung jatuh. Ada yang bisa bertahan sampai selamat. Ada yang melewatinya sekejap mata. Ada yang melewatinya secepat kilat. Ada yang melewatinya secepat kuda balap. Ya, sekarang kereta cepat bus. Secepat itu langsung nyampe. Bikin bus yang ke surga nih, jangan ke Bandung doang. Nah, itu bikin kereta cepat yang ke surga. Nah, ini nanti orang-orang kafir itu dia masuk ke dalam neraka. Nah, kita ini umat Nabi Muhammad di ujung itu ditungguin sama Nabi.
Di ujung ditungguin, kata Rabbi salim, salim ya Allah, selamatin umat saya, selamatin. Kita jembat itu Nabi doain di ujung. Insya Allah, nih Bapak dan Saudara, betapa sayangnya Nabi sama kita. Tuh, betapa sayangnya Nabi sama kita. Ketika kita lagi kerepotan di jembatan Shiratal Mustaqim, tipis, tajam. Nah, kita lagi ketakutan, Nabi doain saya, Rabbi salim, salim, selamatin ya Allah, selamatin. Nah, umat saya ini lagi jembat. Mudah-mudahan kita ini selamat di dunia, selamat di akhirat, dan di sana tetap dapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amal mu'minu fil jannah wallahu a'lam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. الفاتحة حضرتنا من ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر ساداتنا ببكر وعمر وعثمان وعلينا وجه صحة وقدر الجلال. لا روي والدين سميع جميع لا روي أنواركم جميع الإسرائيل. لا روي المهم الحبيب اللي يبدأ من الصيام. لا روي المرم بيجي يبدأ من سيد سيد. لا روي المرم بيجي مقتدبي. ولا روي المرم مستدجي يسمي من كيهجي مقتدبي. ولا روي المرم مستدجي نشيط. ولا روي المرم مستدوفي. ولا روي المرم مستدجي أبو بكر المويدي. لا روي المرم مستدجي زين. ولا روي والمرحومين للقادم وقبل السماء الفلا. إلى رؤيا المرء والمرء من آبائنا وأمهاتنا وعجلتنا وجدتنا ولقرابتنا ولأسلتنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ورسولهم واغفر عليهم بأن الله يتوسعهم بالرحمة والمغفرة ويسكنكم الجنة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين. ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة بزمة الفاتحة بالشفاعة الفاتحة افتح لنا وبالخير وبالبركة وبالنعمة وبالقوة وبالصحة وبالسلامة وبالمغفرة وبالجنة وبالرضا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سالما علما غنيا وبرا ولوالدي وطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفوز من الآفات والأوحاد إنك على كل شيء
شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارحمنا ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق به وصدق دار البلاء سابقا ولاحقا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارحمه واجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبورهم روضا من الجنان ولا تجعل قبورهم فرط النيران ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعوة بها سبحانك اللهم تحية بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله